Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ima dengan NIM 12312217746 di mata kuliah Strategi dan Manajemen Kinerja Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizky Zulhisyam, SSI MM. Saya akan memaparkan mengenai makalah dengan judul Menganalisis Perusahaan PT Pertamina. Di daftar isi menjelaskan ada latar belakang pembahasannya, yaitu ada analisis Pestel, analisis Five Force, analisis Frio, dan analisis SWOT. Yang terakhir ada kesimpulan. Latar belakangnya yaitu industri energi, khususnya sektor minyak dan gas bumi atau migas, merupakan tulang punggung perekonomian global dan nasional, menyumbang lebih dari 30% dari total energi primer dunia, menurut data Internasional Energi Agensi IEA tahun 2023. Pembahasan yang pertama ada analisis Pestel. Di analisis Pestel itu ada satu, yaitu politik. Kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Cipta Kerja 2020 memfasilitasi investasi asing di migas, tapi monopoli BUMN di distribusi BBM tetap kuat. Yang kedua, ada ekonomi. Pertumbuhan GDP Indonesia 5% pada tahun 2023 mendukung permintaan energi, tapi inflasi 4-5% dan rupiah lemah 15.500 USD, meningkat biaya impor 50%, yaitu kebutuhan minyak. Yang ketiga adalah sosial. Populasinya 275 juta dengan urbanisasi 57%, bergantung pada LPG dan BBM Pertamina. Yang keempat ada teknologi. Investasi 20 triliun rupiah di digitalisasi di aplikasi My Pertamina untuk transaksi SPBU dan AI untuk eksplorasi blok andalan. Yang kelima ada environmental. Emisi CO2 Pertamina 120 juta ton per tahun, berkontribusi pada pemanasan global dengan insiden tumpahan minyak pada tahun 2021 di Balikpapan. Yang terakhir ada legal. Tunduk pada Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan PSC dengan SKK Migas. Yang selanjutnya ada analisis 5 kekuatan Porter, yaitu 1, ada ancaman dari pendatang baru. Nah, di sini modal awalnya tinggi, sekitar 500 triliun rupiah untuk kilang, dan regulasi lisensi dari ESDM menghalangi entran baru. Monopoli BUMN di BBM membuat swasta seperti AKR, Korporindo sulit bersaing. Meski renewable energi seperti Santer Solar lebih terbuka untuk startup. Yang selanjutnya ada ancaman produk substitusi. Energi terbarukan mengancam BBM dengan target 2 juta EV pada 2030. Biofuel Pertamina B30 mengurangi ancaman, tapi listrik PLN dan hidrogen dari Australia bisa substitusi LPG. Ancaman meningkat seiring subsidi EV 7 juta rupiah per unit. Selanjutnya ada tawar pembeli. Ada daya tawar pembeli. Pembeli seperti pemerintah, yaitu subsidi BBM, industrinya yaitu ada pupuk dan petrokimia, dan konsumen retail memiliki kekuatan tinggi. Harganya itu masih dikendalikan oleh pemerintah. Yang keempat ada daya tawar pemasok. Pemasok global memiliki daya tawar saat harga tinggi, tapi produksi domestik itu sekitar 1 juta barel per hari, dan diversifikasi dari Rusia mengurangi. Di hilir pemasok katalis refining, rendah daya tawarnya karena alternatif lokal. Yang selanjutnya ada persaingan industri. Kompetitor seperti Shell itu ada 1000, SPBU, BP, dan Medco bersaing harga kualitas di hilir. Di hulu rivalitas dengan Chevron. Di blok Natuna intens bersaing global dari OPEC dan transisi EBT membuat industri volatile dengan Pertamina unggul melalui skala.
Nah, di sini yang selanjutnya ada analisis Frio. Analisis Frio itu ada 4, yaitu yang pertama ada value. Value-nya itu aset seperti 7.500 SPBU dan cadangan 5 miliar barel minyak bernilai tinggi mendukung efisiensi. Selanjutnya ada rarity, hak monopoli BUMN dan kilang terintegrasi. Kapasitasnya sekitar 1,3 juta barel per hari. Yang ketiga ada imitability, infrastruktur fisik itu pipa sekitar 10.000 km, mahal ditiru, biayanya sekitar 100 triliun rupiah, waktunya itu 10 tahun. Yang terakhir ada organization atau organisasi, struktur BUMN efisien dalam eksekusi proyek besar seperti GRR Tuban, tapi birokrasi menghambat agility. Yang terakhir ada analisis SWOT. Ada strength, yaitu kekuatan, dominasi pasarnya sekitar 70%, BBM nasional dan infrastruktur luas, diversifikasi ke EBT, dan CSR kuat sekitar 1 triliun rupiah per tahun. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, ketergantungan subsidinya sekitar 150 triliun rupiah dan impor 50% minyak. Yang ketiga ada opportunity itu peluangnya transisi energi nasional untuk ekspansi biofuel atau hidrogen, ekspor ke ASEAN, dan inovasi Belt and Road, digitalisasi untuk efisiensi di kilang pemulihan ekonomi global pasca 2023. Yang terakhir itu threats atau ancaman, fluktuasi harga minyak, regulasi lingkungan ketat, dan subsidi EV, persaingan asing, dan geopolitik bencana alam. Kesimpulannya, PT Pertamina memiliki posisi strategis kuat sebagai pemimpin energi Indonesia, didukung oleh faktor politik dan ekonomi domestik. Meski menghadapi tekanan lingkungan dan persaingan tinggi, PSTEL menunjukkan peluang transisi hijau. Potus 5 Poles mengindikasi industri menarik tapi kompetitif. Frio itu mengonfirmasi keunggulan dari aset langka, dan SWOT menekankan diversifikasi sebagai kunci sukses secara keseluruhan. Dan secara keseluruhan, Pertamina siap menghadapi era energi berkelanjutan jika mengelola kelemahan internal. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.